Jangan lupa subscribe. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan penyidik keamanan negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Selasa 4 Juni 2024. Hasto mengatakan tak mengenal siapa yang melaporkan dirinya ke Polda Metro Jaya. Kedatangan Hasto ke Polda Metro Jaya untuk memenuhi surat panggilan yang diberikan kepadanya. Kedatangannya juga sebagai tanggung jawab warga negara yang taat hukum. Dari surat panggilan diterima, Hasto merasa tidak mengenal dengan pelapor. Pelapor adalah Hendra dan Bayu Setiawan. Saya telah menunaikan undangan yang ditujukan kepada saya atas beberapa pernyataan, di mana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana. Padahal sebagai sekjen partai politik, yakni PDI Perjuangan, kami selalu menyuarakan tertib hukum, membangun budaya hukum. Terkait pemanggilan ini, kuasa hukum Hasto Kristianto, Patra M. Zain menyebut pemeriksaan Hasto terkait dengan wawancara Hasto di SCTV yang mengungkap dugaan kecurangan di pemilu 2024. Itu makanya Pak Hasto sampaikan tadi, ini yang dipermasalahkan pengadu atau pelapor, produk jurnalistik, produk teman-teman jurnalis. Mestinya ke Dewan Pers. Justru itu, ini makanya dia klarifikasi. Karena nggak wajib, tapi Pak Hasto sebagai warga negara, sekjen partai yang baik, hadir kami. Berdasarkan surat undangan klarifikasi di Treskrimsus tertanggal 29 Mei 2024, pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto dasari adanya 2 laporan ke Polda Metro Jaya, tanggal 26 Maret dan 31 Maret 2024. Pemeriksaan itu terkait dugaan penghasutan dan atau menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memuat berita bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, pada hari ini Selasa tanggal 4 Juni 2024, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya berkaitan dengan adanya laporan tentang dugaan penghasutan yang diduga dilakukan oleh Hasto di dalam wawancara dengan televisi swasta nasional beberapa waktu lalu berkaitan dengan dugaan kecurangan pemilu 2024. Dan seperti dikatakan juru bicara KPK Ali Fikri, Hasto pun direncanakan minggu depan akan dipanggil KPK berkaitan dengan kasus Harun Masiku yang telah lama sekali tidak terdengar lagi. Itu yang sosok lain di kasus Harun Masiku itu berarti Pak Hasto Sekjen PDIP ya. Terus apakah KPK sudah mengirimkan surat panggilan atau baru bakal dikirim beberapa hari lagi? Informasi dari teman-teman penyidik yang bersangkutan dimungkinkan di minggu depan akan dipanggilnya ya. Tetapi memang kami belum mengkonfirmasi kembali waktunya dan apakah surat panggilan sudah dilayangkan atau belum. Tapi sudah diagendakan. Sahabat BN, berkaitan dengan ini, publik tentu saja akan memiliki berbagai persepsi, akan punya berbagai penafsiran, dan akan memunculkan berbagai spekulasi berkaitan dengan dipanggilnya Sekjen PDIP ini oleh Polda Metro Jaya dan akan dipanggilnya Hasto Sekjen PDIP oleh KPK minggu depan. Bisa saja ada yang mengatakan ini sebagai pertanda telah dimulai serangan dalam tanda petik kepada PDIP.
apakah karena PDIP tidak mungkin lagi diajak untuk bergabung, ataukah kalau tidak bisa dirangkul ya dipukul. Tetapi yang jelas pemanggilan Hasto ke Polda Metro Jaya dan rencana pemanggilannya ke KPK jelas akan memunculkan berbagai penafsiran, berbagai spekulasi dari publik. Sahabat BN, memang kita melihat sampai saat ini PDIP belum lagi bersikap apakah akan bergabung dengan pemerintahan mendatang ataukah akan berada di garis oposisi. Tetapi dari nuansa yang ada pada acara Rakernas PDIP berlalu, tampak agak keras angin PDIP untuk berada di garis oposisi atau di luar pemerintahan. Setidaknya ini dapat dilihat dari pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di saat pembukaan acara Rakernas tersebut. Berani apa tidak? Takut apa tidak? Berani apa tidak? PDI Perjuangan menggelar Rakernas kelima pada Jumat 24 Mei hingga Minggu 26 Mei 2024. Rakernas kelima ini digelar di Ancol, Jakarta Utara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidato politiknya dalam acara Rakernas 5 PDI Perjuangan ini sebagai berikut. Saya tuh sedihnya ya gitu, kok saya ini presiden ketika pemilu langsung pertama lo bertanggung jawab berhasil lo iya lo kok sekarang pemilunya langsung tapi kok jadi abu-abu gitu, sudah direkayasa. MK itu ya saya yang mendirikan lo. Coba bayangkan, kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak dengan makin baik. Tetapi kepastiannya, apakah PDIP akan bergabung dengan pemerintahan mendatang ataukah akan berada di luar pemerintahan, tentu PDIP lah yang lebih tahu. Sebab yang namanya politik sangat-sangat dinamis. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.